apalagi sekarang ini administrasi negara apa-apa harus vaksin. Jadi kalau seumpamanya pengen kemana-mana harus vaksin, masa mau di rumah terus emang Tita mau di rumah terus. Jadi Hai Sobat Arsimbo, selamat datang di On Arsimbo episode keempat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tita Imelda Arianti, dan di video kali ini kita akan membahas mengenai vaksinasi COVID-19 dan juga protokol kesehatan. Sebelumnya, Sobat Arsimbo pasti sudah jenuh nih melangsungkan pembelajaran online yang berjalan kurang lebih selama 2,5 tahun. Tetapi kabar baiknya sekolah kita telah melangsungkan pembelajaran tatap muka selama 2 minggu ini. Nah, sebelum kembali ke sekolah, apa aja sih hal yang harus kita siapkan agar saat kita melangsungkan pembelajaran tatap muka, kita aman dan terhindar dari virus COVID-19? Dan juga apa sih alasan kita harus melangsungkan vaksin COVID-19? Pertanyaan tadi akan dijawab dalam video, jadi jangan lupa ya untuk tetap terus menonton. Nah, buat Sobat Arsimbo yang bertanya-tanya, siapa sih bintang tamu kita di episode kali ini? Mari kita sambut bintang tamu spesial kita, Kak Hayu. Hai Kak Hayu, gimana nih kabar Kak Hayu? alhamdulillah kabar baik. Kalau Kak Tita sendiri gimana? Wah, alhamdulillah kabar saya juga baik nih Kak. Mungkin sebelumnya Kak Hayu bisa nih sapa Sobat Arsimbo terlebih dahulu. Oke. Hai Sobat Arsimbo, perkenalkan nama saya Hayu. Saya alumni dari SMP Laboratorium UM tahun 2011 dan sekarang saya bekerja di RS Universitas Brawijaya sebagai perawat. Nah, jadi Kak Hayu ini merupakan salah satu alumni dari SMP Laboratorium UM Malang dan juga Kak Hayu ini merupakan salah satu tenaga kesehatan di Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Hayu udah berapa lama sih jadi nurse di rumah sakit ini? Kalau dihitung, kalau dari di Rumah Sakit Brawijaya udah jalan 3 tahun, tapi sebelumnya sudah sempat kerja di rumah sakit swasta. Nah, selama 3 tahun ini baru masuk ternyata pandemi, jadinya tugasnya lebih ekstra. Iya, dan pastinya Kak Hayu nih harus ekstra banget ya dalam menangani pasien ini. Tadi Kak Hayu pakai APD nih Kak. Boleh diceritakan mungkin Kak gimana sih pengalamannya pakai APD gitu? Jadi kalau untuk menangani pasien dengan kasus COVID, kita menggunakan APD level 3. Kalau tahu level 3 itu menggunakan hazmat, menggunakan masker. Maskernya pun bukan masker yang biasa, maskernya kita pakai N95, terus menggunakan atribut face shield dan lain-lain. Pokoknya nggak enak banget, gerah gitu. Iya. Jadi Sobat Arsimbo, Kak Hayu ini merupakan salah satu nakes yang dimana di masa pandemi ini merupakan pahlawan yang sangat berjasa dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Nah, Kak Hayu udah tahu belum nih kalau ternyata SMP Lab UM sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka selama 2 minggu ini? Wah, seru nih udah ngelaksanain tatap muka. Pasti kangen nih sama teman-teman ya. Iya, kayak kangen Tita banget juga. ya. Karena kan ini masa remaja, masa-masa main ya Bener Kak ya. banget. Udah berjalan berapa lama Tita? 2 minggu. 2 minggu. Tapi kita masuknya ganjil genap Oh, gitu. gitu. Jadi 50%. Iya. Karena pembelajaran tatap muka sudah dimulai nih, menurut Kak Hayu apa aja sih hal yang harus kita siapkan agar saat nanti kita melangsungkan pembelajaran tatap muka ini kita tetap nggak was-was gitu Kak ya. Pastinya kita tetap hati-hati, stay safe agar tidak terpapar virus COVID-19 ini. Sebenarnya sama sih kayak program pemerintah selama ini yang menggunakan masker, double masker, terus tetap patuhi protokol 6M itu. Kan juga kalau di SMP Lab kan kita sebelum masuk kan sebenarnya udah semua ya Iya, udah vaksin cek suhu, ya udah vaksin. Udah vaksin ya sebagian, semua hampir seluruh muridnya Iya, udah vaksin ya. vaksin. Terus juga kalau dari tadi udah lewat depan itu udah lengkap kok, udah ada wastafelnya untuk cuci tangan, terus tiap masuk udah ada termometernya untuk mengukur suhu badan siswa-siswanya. Sebenarnya perlengkapannya sudah oke sih kalau untuk pembelajaran tatap muka.
Nah, itu dia penjelasan dari Kak Hayu bahwa pentingnya menjaga protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka dengan teman-teman. Dan yang pastinya Sobat Arsimbo ini harus disiplin ya Kak buat prokes agar dong. kita aman satu sama lain ya Kak Iya. ya gitu. Tadi kan Kak Hayu ini menyebutkan apa itu 6M. Mungkin bisa dijelasin buat Sobat Arsimbo di rumah apa itu sih Kak 6M itu? Protokol kesehatan 6M itu meliputi mencuci tangan, menggunakan masker, mengurangi kerumunan, mengurangi mobilitas, menjaga jarak, dan mengatur pola makan. Nah, jadi tadi udah dijelasin nih pada Sobat Arsimbo bahwa 6M itu udah banyak sekali dan pastinya harus tetap diterapin ya Kak selama pandemi Harus. ini gitu biar kita tetap safe jaga satu sama lain Iya gitu. dong, kalau pengen ketemu sama teman-teman, kita harus patuh protokol kesehatan juga. Iya, jangan lupa pas kayak kita ketemu itu malah kita rangkul-rangkulan, nggak boleh banget ya Kak. Jadi Iya, meskipun sampai pandemi ini selesai, kita jaga dulu. iya, kita tetap jaga agar diri kita dan diri orang lain tetap terlindungi. Bener banget. Setelah kita membahas prokes nih Kak, penting sekali untuk menggunakan double masker ya kan? Iya, bener banget. Nah, mungkin Kakak bisa menjelaskan nih kepada Sobat Arsimbo, gimana sih Kak cara penggunaan double masker yang benar? Mungkin saya rasa masih banyak banget ya Kak masyarakat yang keliru dalam penggunaan double masker ini. Iya, jadi sedikit jelasin aja ya penggunaan double masker yang dianjurkan pemerintah itu menggunakan masker dalamnya menggunakan masker medis dan yang di luarnya menggunakan masker kain. Untuk keefektifannya itu 85% dibandingkan kalau kita menggunakan hanya Satu satu masker masker saja. lapis aja Iya. gitu. Terus juga kalau menggunakan KN95 itu udah nggak usah lagi didobel sama masker yang lain. Itu sudah efektif. Seperti itu. Iya, jadi Sobat Arsimbo udah pada tahu nih betapa pentingnya kesadaran kita dan pastinya jangan sampai kebalik ya Kak kalau penggunaan double masker. Iya, bener banget. Tita juga gitu kan. Jadinya sekarang jadi outfit gitu Iya, kalau jadi- kemana-mana masker jadi center of interest gitu. Kalau maskernya bagus pasti kita pede nih jalan-jalan Iya, kemana-mana. bener banget nih Pasti Kak. Tita kalau Senin sampai hari apa aja kalau sekolahnya? Ganjil genap ya, jadi Senin, Rabu gitu. Senin, Rabu itu setiap Senin maskernya warna apa, hari Iya. Rabu warna apa, pasti beda-beda. Iya, biar cocok sama outfit seragam nih Kak. Iya, ya. bener banget. Nah, selanjutnya minggu kemarin beberapa siswa dan siswi SMP Lab ini sudah menjalani vaksin loh Kak di Geraha Cakrawala. Nah, vaksin yang diberikan untuk remaja usia 12 sampai 17 ini kan dosis Sinovac ya Kak. Iya. Bagaimana sih Kak cara menangani setelah ada gejala setelah vaksin nih Kak? Pastinya agar Sobat Arsimbo yang ada di rumah tidak panik dan benar dalam penanganannya. Iya, jadi setelah tindakan vaksin biasanya kan kita dikasih pereda rasa nyeri. Kalau kemarin kita dikasih apa? Paracetamol nih Kak. Nah, bener banget, paracetamol ini gunanya untuk meredakan rasa nyeri kalau timbul gejala-gejala setelah vaksin. Nah, setiap orang gejalanya itu beda-beda, tergantung imunitasnya sendiri. Ada yang bergejala, ada yang enggak. Kan tadi udah Kakak jelasin nih, setelah vaksin ini pastinya ada gejala tergantung juga dari imun tubuh kita. Nah, setelah vaksin pasti ada nih Kak aktivitas yang harus kita pantang agar kita tidak menjadi sakit gitu Kak. Iya, iya. Jadi setelah vaksin tuh biasanya kan tubuh kita itu rasanya lemes gitu ya. Iya. Jadi yang harus kita lakukan itu mengatur pola makan, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, terus jangan lupa juga minum multivitamin gitu, biar tubuh kita tetap kuat dan terjaga. Iya, jadi biar tubuh kita nggak sakit dan nggak ada gejala ya Kak ya. Iya. Nah, selanjutnya tadi setelah bagaimana cara penanganan, saya akan bertanya nih Kak, untuk vaksin yang diberikan ini kan 2 dosis ya Kak. Iya. Berapa lama sih jarak pemberian dari dosis pertama dan dosis kedua nih? Iya, jadi pemberian jarak dosis pertama dan kedua itu tergantung vaksin apa yang diberikan oleh pelayanan kesehatan. Kalau Sinovac itu biasanya 2 minggu, sekitar 2 minggu sampai 2 bulan. Kalau Astra sendiri biasanya 3 bulan, seperti itu. Iya, gitu. Jadi jarak dosis pertama dan dosis kedua itu sekitar 2 mingguan ya Kak ya. Iya. Kalau Tita kemarin dikasih vaksin apa? Sinovac sih Kak. Terus Sinovac. harus kembali lagi untuk dosis keduanya? Setelah 2 minggu ya. Oh, 2 sama. minggu. Iya. Menurut Kakak nih, buat teman-teman yang masih takut untuk divaksin, apa sih pentingnya kita untuk melakukan vaksin ini Kak? Jadi vaksin itu sendiri fungsinya sebagai herd immunity. Herd immunity itu apabila kita terpapar oleh virus, kita sudah punya antibodi itu sendiri. Iya. Dan yang kedua untuk melindungi diri kita, keluarga dan orang sekitar kita. Iya. Dan yang terakhir itu, kan sekarang nih administrasi negara ini harus mencantumkan
surat vaksin. Jadi kalau kemana-mana, kalau kita keluar kota itu menggunakan transportasi publik juga kita harus menunjukkan kartu vaksin yang sudah kita peroleh. Iya, gitu. jadi lebih memudahkan akses ya Kak ya. Iya, kan sekarang juga ada aplikasinya. Tita Iya. punya nggak aplikasinya itu? Ada nih Peduli Lindungi Iya, ya Kak. benar banget, Peduli Lindungi. Iya. Nah kemarin nih saya sempat ke Matos nih Kak, dan iya. scan barcode gitu mau masuk pakai Peduli Lindungi. Itu udah membantu banget ya, jadi udah bisa nge-mall nih. Iya, jadi lebih mempermudah kita juga nih Kak ya. Jadi buat teman-teman tidak perlu takut nih untuk divaksin. Nah, mungkin saya boleh nanya nih Kak, Kakak sebagai nakes nih udah berapa kali sih dapat vaksin gitu? Karena kebetulan ayah saya juga nakes, sudah divaksin dapat 3 dosis nih Kak. Iya, jadi untuk tenaga kesehatan kita diprioritaskan mendapatkan booster. Nah, yang pertama itu vaksinnya kita melakukan vaksin Sinovac, yang kedua vaksin juga Sinovac, dan yang ketiga kita mendapatkan booster Moderna. Iya, Moderna ya. Nah, pastinya kita tetap mendoakan yang terbaik nih buat para nakes yang telah berjuang menangin pandemi ini ya Kak ya. Iya, sama-sama juga. Tita ini juga berjuang juga loh. Tita Iya. kan juga belajar, juga di masa-masa pandemi gini jadinya harus Melatih berjuangnya lebih kreativitas, ekstra iya. juga. Setelah tadi kita bahas mengenai prokes dan juga vaksin, selanjutnya kita akan masuk ke seksi tanya jawab nih Kak. Di sini udah ada beberapa pertanyaan dari Sobat Arsimbo. Yang pertanyaan pertama, apakah orang yang sudah divaksin COVID-19 masih bisa menularkan virus corona? Wah, ini pertanyaan bagus banget. Dari siapa, Tita? Dari Rumah Busana Vera. Wah, dari Rumah Busana Vera. Jadi gini ya, ini mungkin persepsi orang yang salah nih. Jadi saya jelasin sedikit aja. Jadi setelah kita melakukan vaksin, bukan berarti kita tidak bisa terpapar oleh virus corona, tetapi jadi kita udah punya herd immunity. Herd immunity itu sendiri yaitu kekebalan tubuh. Jadi kalau seumpamanya ada seseorang yang terkena virus tetapi sudah vaksin, itu gejalanya tidak berat seperti yang belum vaksin. Iya. Jadinya bisa hanya isoman aja di rumah, atau enggak gitu yang sering kita temui itu dia cuma hilang rasa penciuman aja. Ya, anosmia ya. Iya, dan yang nggak sampai bergejala berat gitu. Iya, jadi nggak sampai menyebabkan meninggal dia Kak. Iya. Nah, selanjutnya nih Kak, pertanyaan kedua. Kenapa sih orang yang habis positif COVID baru bisa divaksin setelah 3 bulan? Jadi kalau orang udah terpapar COVID, terus dia mau melakukan vaksin, itu harus menunggu 3 bulan dulu. Karena di dalam tubuhnya, orang yang penyintas COVID itu sudah terbangun antibodi virus sebelumnya. Jadi kalau udah kebangun antivirus, kita harus nunggu 3 bulan untuk dimasukkan virus yang dimatikan melalui vaksin itu sendiri. Gitu. Nah, jadi biar karena di tubuh kita ini udah terbentuk iya. gitu ya. Yang biasanya itu kita itu yang sering kalau orang minta donor plasma itu, Iya. jadi diambil dari antibodinya itu sendiri. Oh, Gitu. iya. Jadi bisa membantu ya Kak, habis Iya. yang positif membantu yang positif lagi. Apa nih tanggapan Kakak Hayu mengenai orang yang tidak ingin divaksin? Rugi banget nggak sih Kak? Rugi banget sih, yang pertama itu pasti rugi banget. Tapi kan sekarang kan vaksin itu nggak diwajibkan. Jadi setiap orang itu bisa memilih untuk bisa divaksin atau enggak. Tetapi apalagi sekarang ini administrasi negara apa-apa harus vaksin. Iya. Jadi kalau seumpamanya pengen kemana-mana harus vaksin, masa mau di rumah terus? Emang Tita mau di rumah Iya, terus? Jadi bosen, kita jenuh ya. harus ngikutin juga program pemerintah ini yang harus melakukan vaksin setiap orangnya. Nah, jadi tadi sama Kak Hayu ini udah dijelasin mengenai prokes, vaksin, dan juga double masker. Nah, nggak kerasa aja nih ya Kak, udah di penghujung acara aja. Asik banget nih, bisa berkesempatan langsung mengobrol dengan nakes yang menangani COVID-19 ini. Nah, sebelum berakhir, saya ada sedikit pantun nih. Pak Edi ke Batu membeli ketan, pulangnya ketemu Bapak Penghulu. Jangan lupa jaga protokol kesehatan agar kita sehat selalu. Terima kasih ya Kak sudah hadir di On Arsimbo ini dan pastinya sudah memberikan informasi mengenai pandemi ini. Sama-sama, Tita juga salamin sama Sobat Arsimbo juga ya untuk tetap jaga protokol kesehatan selama Iya. pertemuan tatap muka ini. Iya. Biar kita tetap bisa saling ketemu Iya, dan dan semoga aja pandemi selesai dan kita bisa melindungi satu sama lain. nggak 2 minggu sekali, nggak bisa tiap full ya Kak, Iya, bisa full seluruhnya juga. bisa masuk gitu. Iya. Nah, pastinya kami berharap buat para nakes di luar sana agar tetap sehat selalu dan semoga pandemi ini tetap berakhir ya Kak ya. Iya, Gitu. sama-sama juga.
Nah. Kita juga kepengen nih biar pandemi juga cepat berakhir. Iya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode Arsimbo berikutnya. On Arsimbo, obrolan di teras Arsimbo. Bye. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Sampai jumpa di On Arsimbo berikutnya. On Arsimbo.